Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Nah, ini terkait pembahasan kita ya tentang Hasto ya. Hasto kali ini kita tahu beberapa kali mangkir dari panggilan KPK dan alasannya itu karena bentar lagi ulang tahun PDIP ya. Karena lagi sibuk katanya ya kan. Dan tanggapan Pak Prabowo katanya Hasto adalah orang yang mengganggu stabilitas politik di Indonesia ya. Kita lihat ya kalian apa membahasnya. Sebelum kita ke videonya, bantu subscribe channel saya yang belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Alasan Hasto mangkir dari panggilan KPK katanya karena untuk persiapan ulang tahun PDIP nanti tanggal 10 Januari 2025. Kalian percaya? Persiapan ulang tahunnya. Udah aku bilang dari kemarin sama kalian ya, salah satu orang yang saat ini sulit dipercayai kata-katanya adalah Hasto. Jadi begini, kalau ku bilang sama kalian ya, ini kita berbicara analisa politik kecil-kecilan lah dulu ya. Jadi kalau bicara tentang persiapan, betul Hasto itu sekjen ya. Biasanya dalam sebuah acara, ya apalagi cuma sekedar acara ulang tahun, itu kan ada panitianya. Dan gak kan pernah mungkin namanya sekjen jadi panitia. Betul, kalau acara ulang tahun pasti ada panitia. Sekjen itu tinggal terima informasi, terima laporan, datang ke acara, selesai. Jadi sebetulnya nggak ada urusan, nggak ada hubungan pemanggilannya Hasto dengan persiapan hari ulang tahun PDIP. Ya, kalau menurutku sekarang ini Hasto sedang mengerjakan tugas. Tugas apa itu? Makanya ya, kemarin Hasto mengatakan bersama dengan Koni bahwasanya mereka memiliki data-data, video, dan juga dokumen-dokumen penting yang ada kaitannya dengan skandal para pejabat negara. Kan begitu. Nah, sebetulnya pernyataan itu ya, ketika Hasto ditetapkan jadi tersangka, itu sebetulnya ingin membangun image di masyarakat bahwasanya mereka memang betul-betul punya apa yang mereka katakan, padahal mereka belum punya. Nah, ya, jadi waktu di antara kemarin ditetapkan jadi tersangka sampai saat ini sebetulnya mereka sedang mempersiapkan. Mereka lagi mengerjakan tugas sama-sama. Ngumpul orang ini contohnya ya kan. Kau kira-kira Ketua Umum PKB ada nggak skandalnya? Ketua Umum PKB. Ada sih, tapi nggak terlalu besar. Kayaknya ini pun kalau terlalu dipaksakan nanti diketahui orang kita. Oke, sekarang kita masuk ke Menteri Dalam Negeri. Itu kan mantan Kapolri. Dan itu dekat dengan Bapak Jokowi. Kira-kira gimana? Ada skandalnya? Kan begitu kan? Tengok. Ada sih, tapi buktinya kurang kuat. Skandal apa itu? Nggak bayar uang sewa. Uang sewa apa? Ya dia pergi ke tempat pariwisata. Lupa dia bayar uang sewa main sepeda-sepedaan. Nggak, ya bukan yang itu, yang lain nggak ada rupanya. Nggak ada Pak, kayaknya bersih. Oke, masuk Ketua Umum Surya Paloh. Ada nggak? Surya Paloh. Nggak ada Pak, banyak uangnya itu. Kalaupun mau kita kasuskan Pak, kalah kita dibikin. Diceklah Ketua Umum Gerindra nggak ada, Ketua Umum Perindo nggak ada, Ketua Umum Demokrat nggak ada, hampir semua nggak ada. Makin lama makin pusing dia. Makanya waktu pemanggilan pertama, iya kan ditengok, wah pemanggilan pertama ini, kayak mana ini? Kerjaan belum selesai.
Belum selesai, nanti dulu, ini masih sibuk ini mencari-cari ini. Kan begitu? Tidak menutup kemungkinan. Ini kusederhanakan saja ya, kusederhanakan saja. Ya kan wajar ya, kita kan punya asumsi seperti itu kan. Ngapain coba dia pusing-pusing mikirin persiapan acara ulang tahun? Dia itu lagi persiapan. Yakinlah kalian. Opung Parbela nggak terlalu bodoh untuk dibodoh-bodohi. Itu yang pertama. Baru yang kedua, kemungkinan nih. Mana tahu saat ini yang namanya Hasto dan juga PDIP dan juga termasuk Megawati sekarang ini sedang melakukan negosiasi. Negosiasi di balik layar. Kok berani kali Opung ngomong kayak gitu? Memang belum ada buktinya kan begitu. Cuman masalahnya kemarin Ibu Megawati ya beberapa waktu lalu mengatakan kalau Hasto dipanggil KPK maka saya akan datang. Nah, semenjak Hasto ditetapkan jadi tersangka sampai sekarang Ibu Megawati belum ada mengeluarkan statement. Malah yang ada apa? Malah yang ada nama Hasto sedang dipersiapkan untuk diganti oleh calon yang baru. Aduh. Makanya aku bilang, mananya komitmen ibu ini? Makanya aku bilang, kalau aku sih sebetulnya ya kurasa seorang ketua umum dia pasti akan mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan muka partainya. Dengan cara apa ya? Mungkin salah satunya dengan cara negosiasi. Nggak mungkin nggak negosiasi. Yakin kalian orang ini nggak negosiasi? Negosiasi karena apa? Sudah ditetapkan jadi tersangka. Kan begitu. Nggak mungkin dia ngomong cuma sama Bapak Prabowo. Nggak. Tapi sudah otomatis negosiasinya sama siapa? Sama KPK. Cuman masalahnya sekarang KPK apakah mau negosiasi atau tidak? Kurasa tidak. Kita udah tahu ya, walaupun judulnya aparat negara, aparat penegak hukum, atau misalnya contohnya lembaga-lembaga yang terkait dengan penegakan hukum, ya itu biasanya ada kedekatan dengan orang-orang besar di bangsa ini kan begitu. Jadi negosiasi-negosiasi seperti itu wajar. Kita jadi bawah ini yang nggak tahu. Ya. Itu dia ya. Jadi begini, ini pertanyaan yang sangat menggelitik. Kan begitu. Tapi harus serius ditanggapi oleh PDIP. Kenapa Hasto yang perputaran uang suapnya itu cuma sekitar 1,5 miliar lebih, itu sekarang itu lebih getol diburu ya oleh KPK daripada ya persoalan korupsi yang 300 triliun. Gue tanya dulu sama kalian ya. Harusnya kan secara logika harusnya yang lebih besar jumlahnya itu harus jadi pusat perhatian. 300 triliun Wak. Cuman kita ini dibodoh-bodohi dengan informasi 300 triliun itu bukan uang negara semua. Sedangkan 230 triliun itu adalah kerugian negara yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan hidup. Itu dia ya. 70 triliun masih besar juga itu, Bung. Nah, itulah yang diusut. Tapi sekarang kenapa konsentrasinya terhadap si Hasto ya? Makanya PDIP kuar-kuar ya. Kenapa mega korupsi 300 triliun itu tidak dibahas sampai sekarang? Tidak terlalu diburu siapa-siapa di belakang semuanya itu. Sementara Hasto hanya 2,5 M perputaran uangnya kasus penyuapan uang di dalamnya itu. Kenapa harus seperti ini? Begini bros, ya Adian apa itu dulu, ku bilang dulu sama kau. Kalau Harvey Muiz dengan Hasto beda. Harvey Muiz itu tidak ada sangkut paut dengan politik. Nah Hasto itu sangat
ada sangkut paut dengan politik karena dia sekjen, kan begitu. Nah, sekarang ini pengungkapan kasusnya Hasto ini berbicara tentang stabilitas politik di Indonesia. Loh, kenapa begitu, Bung? Jadi begini, ya. PDIP sejak kemarin sudah menyatakan diri bahwasanya ya mereka itu menjadi oposisi, kan begitu, ya. Mereka itu menjadi oposisi. Nah, ya, sekarang pemerintahan Prabowo mempersilahkan. Siapapun mempersilahkan PDIP menjadi oposisi. Tapi oposisi seperti apa? Oposisi yang mengkritik, memberi masukan, yang membangun, ya, oposisi yang betul-betul sama-sama bisa diajak bekerja sama. Inilah yang dibutuhkan oleh Bapak Prabowo. Ya, karena mereka berjanji bahwasanya PDIP ya akan menjadi oposan yang konstruktif gitu loh, yang sama-sama bisa diajak untuk bersinergi, kan begitu ya. Walaupun di luar pemerintahan, tapi PDIP janjinya akan membangun bangsa ini, kan begitu. Ternyata di tengah jalan, ya, di tengah jalan rupanya PDIP-nya Hasto melakukan gara-gara. Kenapa aku bilang PDIP-nya Hasto? Ya, di dalam PDIP itu kan ada beberapa faksi kan. Ya, kalau aku menyebutkan itu faksinya Megawati dan faksinya Prananda. Hasto ini orangnya Prananda. Kalaupun misalnya contohnya ada yang mengatakan ada 3 faksi sebetulnya. Ada faksinya Prananda, Puan, dan juga faksinya si Hasto, kan begitu ya. Terserahlah kalian, yang penting terpecah belah di dalam. Nah, rupanya orangnya si Hasto ya, seperti Deddy Sitorus, Adiana Pitupulu, ya, dan juga beberapa orang lainnya ya yang selalu mengatakan ya hal-hal yang buruk tentang Bapak Joko Widodo, ya, hal-hal yang menyerang keluarga Joko Widodo, ya, dianggaplah ini sebagai serangan-serangan yang bisa yang bisa mengganggu stabilitas politik gitu loh. Kenapa? Ya, kita harus ingat bahwasanya Bapak Joko Widodo itu punya anak yang namanya Gibran. Dan anaknya itu wakil presiden. Nah, kalau misalnya wakil presiden diganggu dengan serangan-serangan terhadap keluarganya, ya, jadi ini ke depannya masyarakat akan selalu beranggapan miring dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Wakil Presiden. Nah, kalau misalnya citra Bapak Wakil Presiden ini sudah dirusak, sudah diganggu, sudah diserang, justru itu akan mempengaruhi wibawa seorang presiden. Ya, jadi kita melihat ya, aparat penegak hukum ini tidak ingin ya pemerintahan Bapak Prabowo terganggu stabilitasnya. Mungkin ya mereka tidak mendapatkan pesanan dari Bapak Prabowo, tapi ya mereka sudah harus membangun komitmen itu dari awal. Karena apa? Ini masih di awal-awal pemerintahan. Maka segala hal yang mengganggu stabilitas politik ya itu harus diamankan. Karena apa? Karena di mana-mana yang namanya sebuah negara, stabilitas politik itu adalah penentu kemajuan di dalam ekonomi, kemajuan di dalam pembangunan, kemajuan di dalam hubungan internasional, ya. Semuanya itu punya pengaruh, ya. Makanya Hasto ini dianggap adalah orang yang sangat berbahaya. Iya, apalagi dia mengatakan bahwasanya dia punya catatan buruk pejabat-pejabat negara dan itu dititip ke si Koni. Kan sebetulnya kan PDIP ini kan bodoh. Kenapa aku bilang ya? Bangsa Indonesia, rakyat Indonesia sekarang itu sedang marak-maraknya ya
sedang marak-maraknya membangun citra bangsa ini, membangun semangat ya, patriotisme ya, semangat membangun bangsa, bagaimana supaya bangsa ini tidak ada ketergantungan sepenuhnya kepada negara-negara adik kuasa seperti Amerika Serikat ataupun China ataupun lainnya. Kalaupun ada urusan kerjasama, tapi eh, apa namanya kalau bisa tidak tergantung sama sekali, kan begitu. Nah, sekarang PDIP malah mengatakan bahwasanya mereka punya skandal dan punya catatan skandal, dan semua itu sudah dikirim ke si Koni, dan Koni ya sudah menotariskannya di Rusia, kan begitu. Nah, sekarang begini. Ini ya, kalau akal sehat seorang pemimpin, ini ingat ya, akal sehat seorang pemimpin negara Bapak Prabowo, dia akan bertanya-tanya apakah betul ya situasi di dalam negeri ya, apakah betul situasi politik di dalam negeri ya yang sekarang ini akan menjadi bahan ya, akan menjadi materi ya untuk negara lain boleh mengobok-obok. Maksudnya apa, Bung? Ya, ini artinya ya Bapak Prabowo sebagai pemimpin, dia itu tanda tanya. Apakah, ingat ini, apakah rahasia-rahasia dalam negeri sudah diketahui oleh Rusia? Apakah cuma sekedar catatan skandal? Apakah ada catatan-catatan lain ya, mungkin mengenai sejarah, mungkin mengenai pembangunan, mungkin mengenai rencana-rencana strategis negara ya yang mungkin bocor kepada mereka, dan itu mereka simpan katanya di luar negeri. Nah, ini sebetulnya ini adalah sebuah tanda bahaya. Kenapa? Urusan dalam negeri sudah dinotariskan di Rusia. Ya, makanya aku bilang yang namanya Hasto, aku bilang sama kalian ini nggak akan bisa lepas. Karena apa? Karena dia bersama Koni ya sudah merendahkan derajat bangsanya sendiri di mata dunia. Aku bilang katakan di mata dunia. Kalau sempat contohnya ada apa-apa ya, yang dinotariskan mereka yang ada di yang ada di Rusia, bocor contohnya kemana-mana ya. Jadi coba bayangkan kalian, stabilitas negara itu bakalan bisa kacau, kan begitu. Karena apa? Karena negara luar, negara asing tahu situasi bagaimana di dalam negeri. Nah, sekarang ya negara juga mulai berpikir nih ya, apakah yang namanya Koni adalah mata-mata luar negeri? Karena apa? Koni itu dia itu lebih cinta sama negara luar daripada negara Indonesia. Karena apa? Karena dia itu makan gaji dari negara luar. Ya, jadi ini adalah salah satu orang yang dianggap berbahaya. Karena apa? Ya, karena dia ada kaitannya dengan luar negeri. Makanya bangsa Indonesia ini sebetulnya tidak butuh orang namanya Koni. Nah, jadi oleh hal-hal tersebutlah antara si Hasto menyerang keluarga Bapak Jokowi. Sebentar lagi kalau Hasto berani menyerang keluarga Bapak Jokowi, berarti Hasto berani ya menyerang pemerintahan. Ingat ini menyerang ya. Jadi bukan mengkritik. Kalau mengkritik itu beda. Kalau mengkritik itu sifatnya membangun. Tapi kalau menyerang mana ada sifatnya membangun. Pernah kalian tengok satu negara menyerang negara lain, ya kan? Tapi visi misinya untuk membangun. Mana ada? Kami akan melakukan serangan ke negara Bangladesh karena kami ingin Bangladesh maju. Nggak ada itu, ya. Jadi kalau aku bilang ini Hasto sebetulnya memang adalah salah satu orang yang perlu diamankan. Gitu loh. Sekarang jadi pertanyaannya, apakah orang dalam PDIP tidak ada andilnya di dalam penetapan Hasto sebagai tersangka? Kalau ku bilang menurutku ada. Karena apa?
ku tengok PDIP kan sudah mulai tidak solid. Apalagi ini menuju Kongres. Kongres itu berbicara ya kebanyakan Kongres itu berbicara pemilihan ketua umum jadi dilaksanakan atau enggak. Ada dua kemungkinan. Mungkin jadi dilaksanakan atau tidak jadi dilaksanakan. Ya, jadi dilaksanakan karena melihat ya situasi fakta bahwa Ibu Megawati sudah tua dan harus ada penggantinya. Kan begitu. Bisa saja tidak jadi dilaksanakan karena apa? Ibu Megawati meyakini bahwasanya PDIP sedang tidak baik-baik saja, maka dia tidak akan memberikan pucuk kepemimpinan kepada siapapun. Iya kan? Itu dia. Nah, jadi nanti kalau misalnya Hasto ini ya jadilah contohnya memang betul-betul lebih banyak orang di dalam partai PDIP memilih Hasto menjadi ketua umum. Ini gue bilang sama kalian, ini ambisinya ke situ ini. Bohong besar kalau Hasto nggak punya ambisi jadi ketua umum, bohong. Ya, jadi akan sangat berbahaya kalau yang namanya Hasto menjadi ketua umum. Nah, kemarin kan kalian masih ingat kan kalau Bapak Prabowo itu kepingin menjalin komunikasi dengan PDIP. Nah, buktinya apa? Budi Gunawan yang orang dekat Megawati, orang dekat PDIP, ya walaupun beliau itu tidak masuk di dalam struktur kepemimpinan di PDIP, tapi kan ada di dalam kabinet Bapak Prabowo. Nah, dari situ sebetulnya Bapak Prabowo sedang berusaha untuk menjalin komunikasi dengan PDIP, cuman masalahnya ada di Hasto. Hasto inilah yang merusak sebetulnya bagaimana hubungan antara pemerintah dengan PDIP. Karena apa? Ya, karena bisa dikatakanlah Hasto ini orangnya sangat ambisius. Karena apa? Sudah 2 kali dia periode menjadi sekjen dan dia ambisi menjadi ketua umum. Kalau aku bilang ya ambisi ketua umum, padahal sebetulnya Ibu Megawati belum tentu memberikan itu kepada Hasto. Hasto memang orang kepercayaan, tapi jangan kelewat PD. Ini menurutku ya, kan begitu ya. Karena apa? Selama ini ku tengok kenapa aku bilang Hasto berambisi? Karena banyak sekali pernyataan-pernyataan blunder dari seorang Hasto yang merugikan PDIP. Padahal sebetulnya PDIP padahal sebetulnya setiap pernyataannya itu tidak mewakili seluruh dari kader PDIP. Makanya ya ini orang terus diburu supaya apa? Supaya memang betul-betul orang ini bukan dibungkam ya. Karena kalau menurut KPK dan juga para penegak hukum yang lainnya, ini orang sangat berbahaya. Tapi PDIP mengatakan ini adalah politisasi. Kalau politisasi, aku bilang sama kalian, kriminal yang tidak dilakukan tapi dipaksakan kepada orang yang bersangkutan, ya mengatakan bahwasanya yang bersangkutan itu melakukan tindakan kriminal. Itu namanya kriminalisasi. Ya, kalau politisasi juga aku bilang tidak. Karena apa? Kasusnya ada. Bukannya dari nggak ada kasusnya diada-adakan, tapi ada kasusnya. Gitu loh. Jadi aku bilang sama kalian, kalau Hasto sebetulnya masuk ke ranking ini orang, ya, dan dia tidak ada lagi di dalam PDIP, maka orang-orang yang ada di dalam PDIP, pengikut-pengikutnya Hasto, ya, itu kan ya kalau komandannya udah ditangkap kan mau ngomong apa lagi orang itu. Nah, itu bisa kemungkinan bahwasanya PDIP akan diambil alih oleh orang yang tepat. Itu dia, oke? Jadi itulah dulu dari Opung Parabelak. Salam NKRI harga mati. Oke, itu dia videonya ya. Gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.